Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa hadir di kuliah praktikum aplikasi komputer lanjutan ya. Kita sekarang sudah masuk muatan lokal. Untuk yang MAB, muatan lokalnya Excel lanjutan 5 pertemuan gitu ya. Oke, saya share screen ya. Baik, Bu. Oke, semoga sudah terlihat. Sudah? Sudah, Ibu. Ya, oke. Saya kuliah dulu ya, karena nanti lanjut materinya sama praktikum karena nyambung gitu ya. Jadi kalian ya. Oke, siap. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang pertemuan 10 tentang Excel lanjutan. Jadi Excel ini salah satu software yang cukup powerful ya buat mengolah data. Nah, kita bisa kalau sudah tahu tipsnya, insya Allah gampang gitu ya mengerjakannya. Nah, terkait ilmu statistika, jadi ini bagian dari matematika ya yang membahas rumus untuk mengumpulkan, kemudian menyajikan, menggambarkan, menganalisis gitu ya. Itu statistika. Kalau statistik itu datanya. Beda ya. Kalau statistika lebih ke arah ilmunya ya. Ilmu pengetahuan tentang data. Kalau data itu artinya sudah jamak ya. Kalau satu singular namanya datum ya. Jadi kalau orang menyebutkan data itu salah, kurang tepat. Karena data itu sudah bentuknya jamak. Ya, kalau satu namanya datum. Nah, banyak sekali ya kita menggunakan ilmu statistika ini untuk melakukan prediksi sebenarnya. Prediksi, kemudian klasifikasi atau mungkin clustering gitu ya. Contoh paling mudah gini. Saat ini kita mengalami pandemi ya. Pandemi ini ada suatu prediksi misalkan gitu ya. Prediksi misalnya ya, akhir tahun ini insya Allah akan ada penurunan. Nah, ini mungkin dibuktikan adanya data-data karena sudah ada vaksin, kemudian orangnya sudah mulai sadar atas protokol kesehatan gitu ya. Jadi statistika ini based on-nya data. Jadi bukan meramalkan pakai paranormal gitu ya, tanpa data itu nggak bisa. Contoh kemarin saya membuat aplikasi penerjemah tangis bayi. Itu ada ilmu statistikanya, Dek. Gitu. Jadi tidak meramalkan atau memprediksi tapi tanpa dasar, harus ada dasarnya, gitu ya. Ini contoh-contoh penggunaannya ya, misalnya jumlah penduduk atau mungkin saat ini ya pandemi ya, tingkat inflasi, biaya promosi dan seterusnya ya. Banyak banget dan kebanyakan memang untuk forecasting, untuk peramalan ya. Nah, untuk ilmu-ilmu yang penerapannya sudah banyak banget, mulai dari psikologi, pendidikan, kemudian manajemen, linguistik, sampai ke kesehatan masyarakat, ya. Nah, contoh nih, kalian misalnya manajemen, menentukan struktur gaji, pesangon, berapa sih UMR di Bogor? Misalkan kenapa dapat angka misalkan 4 juta, gitu ya. Itu sudah ada apa istilahnya? Pengeluaran rata-rata orang Bogor seberapa sih gitu ya. Itu sudah ada ininya perhitungannya sehingga muncul angka tersebut gitu ya. Penentuan jumlah persediaan barang, evaluasi produktivitas karyawan, evaluasi kinerja perusahaan gitu ya. Ini contoh-contoh yang sudah menggunakan statistika ya untuk pemasaran, penelitian dan pengembangan produk. Contoh kalian di bidang agribisnis gitu ya. Kira-kira produk atau apa ya, kita bilang tanaman atau mungkin apa? Kalian mau buka buka usaha kira-kira apa ya? Tren 2022 gitu ya. Contoh paling mudah, dulu masih ingat nggak ada gelombang cinta? Atau sekarang tanaman yang mahal itu apa? Janda bolong atau apalagi ya. Itu dulu ibu saya punya gitu ya. Ya biasa aja harganya gitu ya. Kalau sekarang kayaknya harganya dihitungnya per daun gitu ya. Dan mahalnya luar biasa ya. Ada bahkan yang menjual sampai puluhan juta, sampai ratusan juta rupiah ya. Itu ya yang kita sebut dengan pasar ya, trennya berubah-ubah. Kemudian keuangan ya, potensi peluang kenaikan, penurunan harga saham, suku bunga, reksadana gitu. Analisis risiko tiap usaha. Nah, ini
yang bisa kita lakukan ya menggunakan ilmu statistika termasuk di bidang ekonomi pembangunan, agribisnis. Nah, ini analisis produksi tanaman, ternak, ikan dan kehutanan. Kalian mau bisnis di bidang perikanan, ikan apa sih yang saat ini misalnya perlu dilakukan apa ya, pembibitan mungkin ya lebih banyak karena mungkin permintaannya cukup banyak gitu ya dengan kompetitor yang sedikit, nah gitu ya. Kelayakan usaha, manajemen produksi, serta analisis ekspor impor. Nah, Indonesia itu saat ini memang sudah mulai ya mengarah ke sana khususnya untuk yang produk UMKM. Contoh, ekspor kemarin tuh apa ya, produk-produk pasca panen ya, misalnya keripik-keripik gitu kan, mereka sudah banyak ke arah sana dan tentunya harus ditunjang juga oleh knowledge dari si SDM-nya ya, dari pihak UMKM-nya untuk mendukung hal tersebut. Jangan sampai kita kalah bersaing karena misalnya kemasan. Rasa untuk Indonesia secara umum enak gitu ya, tapi untuk kemasan kayaknya masih perlu digali ya, karena banyak yang ternyata pakai kemasannya sekedarnya gitu ya. Oke. Nah, untuk statistika sendiri gitu ya, terbagi menjadi dua, deskriptif dan inferensia. Jadi contohnya paling mudah seperti ini. Kalau saya mau memberikan misalnya ini ya, tujuannya mau memberikan beasiswa kepada mahasiswa MAB. Sasarannya mahasiswa MAB gitu ya. Kita ukur, kemudian kita ambil data. Dapatlah data. Misalkan yang berhak mendapatkan beasiswa itu ada misalkan 100 orang. Tapi dari 100 itu kita lakukan seleksi, nggak mungkin semuanya. Misalkan kita ambil 30 mahasiswa gitu ya. Nah, data yang sudah kita olah menghasilkan suatu informasi. Ya, misalkan dapat tuh dihitung dari parameter misalnya pendapatan orang tua, kemudian biaya per kapita, adik kakaknya sekarang seperti apa gitu ya, dapat informasi, kemudian kita gunakan informasi tersebut. Ya. Oh, berarti yang diberikan beasiswa gitu ya ada 30 orang dengan spesifikasi berikut bla 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 gitu ya. Nah, untuk pengolahan data sendiri, itu kita bisa melakukan menggunakan matematika, statistika, atau riset operasi. Nah, proses mulai dari pengumpulan data, kita sampai penyajian gitu ya, itu kita sebut dengan statistika ini, deskriptif. Nah, ya, proses mulai tadi apa dari pengumpulan gitu ya, pengumpulan data, kemudian apa berikutnya? Halo, Lydia, terdengar suara Ibu? Tadi setelah mengumpulkan diapakan? Pemrosesan ya, atau pengolahan. Iya, jadi dilakukan pemrosesan. Setelah itu diapakan setelah diproses? Kita baru ngomongin deskriptif ya. Yang ketiga adalah penyajian. Ya, jadi itu proses yang terjadi di statistika deskriptif gitu ya. Jadi ada di pengumpulan, pemrosesan hingga penyajian. Nah, inferensia adalah penarikan simpulan. Ini, itu bedanya. Ya, jadi terbagi menjadi dua. Oke. Nah, untuk statistik itu berarti datanya ya, nanti kita akan coba praktikum ya di Excel-nya untuk rata-rata kemarin sudah ya menggunakan average, ragam gitu ya, ragam contoh, populasi dan seterusnya. Tadi sudah saya jelaskan ya secara umum. Nah, penelitian itu bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian dilakukan verifikasi, dikelompokkan gitu ya, kemudian dianalisis. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, untuk mengolah data tentunya kita menggunakan tools gitu ya. Nah, program komputer untuk yang statistik bisa kita buat sendiri ya, bisa menggunakan Basic, Pascal atau add-ins dari program lain atau khusus yang untuk statistika. Ada SAS, SPSS, Minitab, Microstat gitu ya. Nah, ini sudah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya ya, menentukan misalnya akar, average, max, min gitu ya. Ini sudah count ya. Nah, deviasi. Untuk database itu di depannya diawali dengan D. D average, D count gitu aja. Ya, prinsipnya sama dengan yang sebelumnya. D max, D min gitu ya.
Nah, untuk mengurutkan, di Excel itu ada fasilitas untuk pengurutan. Nanti kita coba ya. Ascending atau descending. Gitu ya. Kalau pivot table ini melakukan suatu summary atau ringkasan informasi ya. Nanti kita bisa dengan mudah melakukan analisis serta perhitungan. Gitu ya. Pivot table sama pivot chart. Ya. Oke. Nanti kita coba ya setelah ini. Kemudian subtotal, ini mirip seperti pivot sebenarnya, tapi dia bisa kita lakukan subtotal terhadap suatu data tertentu, gitu ya, based on kriterianya. Syaratnya, kalau subtotal wajib diurutkan terlebih dahulu, ya, diurutkan. Ini syaratnya. Kalau pivot tadi nggak usah diurutkan, nggak masalah, ya. Oke. Ada 3 bagian, sederhana, majemuk, sama bertingkat. Kalau sederhana berarti hanya satu, ya. Misalnya di sini total atau sum of rates, gitu ya, sederhana. Kalau majemuk dia lebih dari satu, misalnya average, total, sum, count, gitu ya. Pokoknya dia lebih dari satu. Yang ketiga bertingkat, ya. Ini belum ada ya. Bertingkat itu berarti kita mengurutkannya berdasarkan dua kolom, ya, 2 parameter. Filter untuk melakukan penyaringan data ya, misalnya menyaring yang agamanya Islam dan beasiswanya di atas 10 juta. Nah, itu bisa ya. Ada auto filter sama advanced filter. Ya. Oke. Untuk validasi memudahkan user mengontrol ya. Kita bisa menentukan nilai apa yang harus masuk, nilai apa yang nggak boleh masuk. Kalau nggak boleh masuk ada suatu pesannya, peringatan, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke prakteknya. Oke, diperhatikan semuanya ke depan. Dan ini filenya ya tidak sama persis dengan yang di modul. Tujuannya adalah kalian mencoba juga, gitu ya. Jadi saya ada file, gitu ya, file berbeda dengan yang di modul, tapi kita akan lakukan hal yang sama, pivot chart sama, hanya beda data, gitu ya. Oke. Sekarang kita coba yang pertama, ya. Oke, misalnya data ini mirip ya sebenarnya mirip, nggak jauh beda ya. Oke, pertama kita lakukan apa ini pivot table atau pivot chart. Oke, kalian perhatikan data yang pertama. Saya pertama pakai data ini dulu ya, bentar. Udah tampil belum Excel saya deh? Sudah, Bu. Ya, oke. Oke ya. Bentar, saya ini kan dulu. Nah, oke ya. Ini contoh. Yuk, ini berbeda datanya dengan yang di modul, tapi secara umum prinsipnya sama. Ya. Oke, kalian lihat di sini. Ini saya hilangkan dulu. Semoga kelihatan ya. Perlu saya perbesar? Oke ya. Ada tanggal, ada wiraniaga, produk, sama jumlah. Sekarang saya tanya langsung misalnya ya. Coba Cindy, tolong hitung, gitu ya. Yopi itu berhasil menjual produk oven toaster berapa ya totalnya? Nah, gimana cara ngitungnya? Dipilih-pilih dulu Bu Yopinya, karena Lama saya ya? belum tahu caranya. Lama ya? Lama nggak? Lama ya kira-kira ya? Lama. Karena kita belum tahu nih, gitu ya. Seperti apa proses perhitungannya? Tapi kalau kita sudah tahu, simple banget, gitu ya. Nah, yang pertama, jadi ada fitur yang namanya pivot table sama pivot chart, ya. Oke. Nah, kalian ya bisa masuk ke menu insert, gitu ya. Di sini ada pivot table, gitu ya. Kemudian ada pivot chart yang sebelah sini. Terlihat kursor dari Ibu? Kelihatan ya? Terlihat Ibu. Nah, caranya kalian klik yang di sini pivot table. Ini kursornya bebas letakkan di mana aja.
Asalkan jangan di luar, gitu ya. Klik di sini misalnya. Oke, lihat pivot table. Ya. Ini ada select a table or range. Jadi range-nya kita mulai dari A3, benar ya, sampai D29, sudah benar. Choose where you want the pivot table report to be placed. Di mana kita mau menempatkan, mau new worksheet atau exciting. Kalau new berarti sheet yang baru. Kalau exciting berarti sheet yang sama ya. Saya pilih yang ini aja, pilih location. Klik lokasinya, mau taruh di mana hasilnya. Misalnya, saya taruh sini Bu, gitu ya, bebas peletakannya, kemudian oke. Nah, seperti ini. Otomatis kalau kalian meletakkan kursornya di area sini, akan muncul grid-grid gitu ya, seperti ini. Ada pivot table field-nya. Kalau letakkan di luar, dia hilang. Letakannya di sini, di dalam. Ya. Nah, ini sistemnya drag and drop. Jadi kalian penentukan kira-kira mana yang mau dilakukan kalkulasi. Bebas meletakkannya, tapi harus logika juga gitu ya. Kalau value ini nggak mungkin bentuknya teks ya. Berarti value ini pasti yang jumlah gitu ya. Contoh. Kalau di modul sudah dijelaskan ya, misalnya di sini ada tabungan. Tabungan itu mana yang dimasukkan ke kolom ya, mana yang dimasukkan ke report, mana yang dimasukkan ke row-nya, di sini sudah ada. Prinsipnya bebas sebenarnya, ya tidak persis sama dengan seperti ini. Nah, contoh tadi saya minta untuk Cindy menghitung berapa sih totalnya gitu ya. Simple deh, contoh ya, misalnya tanggal gini ya, Bu saya tanggal saya masukkan ke row ya, gitu boleh. Caranya gini deh, klik tanggal di area sini. Terus kalian pindahkan ke bawahnya, row. Nah, nanti muncul dia seperti ini, gitu ya. Kemudian, wiraniaga. Wiraniaga saya masukkan ke filter aja deh, Bu. Boleh. Masukkan ke filter sini. Gitu. Ya. Produk-produk saya masukkan ke kolom, Bu. Boleh. Sini. Yang jelas value bentuknya harus apa tadi? Harus number atau angka, ya. Jumlah masukkan ke sini. Nah, ini udah selesai jadi. Nah, gampang. Kalau tadi menjawab pertanyaan saya, wiraniaga, klik di sini. Siapa tadi? Pertanyaan Yopi ya. Yopi, ini bisa select multiple item, dicentang aja. Misalkan sama Zarfan gitu ya. Kalau mau Yopi aja ya Yopi aja. Oke, gitu ya. Produknya apa tadi? Oven toaster. Klik aja di sini oven toaster. Oven toaster. Klik. Gitu ya. Nah, oke. Nah, berarti totalnya 72 bulan April, ini bisa diklik sama bulan Juni, Bu, gitu. Simple ya? Oke, contoh lagi. Ya, pakai data yang berbeda ya. Oke, coba perhatikan di sini. Ini saya punya database ya. Saya copy dulu. Ya, seperti ini datanya. Oke, kalian lihat, saya ingin tahu nih, misalnya. Ini ada apa? NIM nama jurusan kota asal beasiswa gitu ya. Ini saya buat dulu dia seperti ini ya. Oke. Nah. Dek, hitung coba. Beasiswa yang kota asal Surabaya berapa? Gitu ya, berapa rupiah? Nah, kalau kita nggak tahu caranya, dihitung manual, repot gitu ya. Tadi gimana caranya? Masih ingat? Tekan Insert kemudian pivot table. ya, di sini gitu, dipilih range-nya. Kemudian teman-teman klik boleh new ya. Sekarang kita coba yang new ya, new worksheet. Nah, seperti ini. Intinya yang di value pasti yang bentuknya number. Apa itu beasiswa? Masukkan aja di sini beasiswa ke value. Gitu ya. Kota asal ke kolom boleh, jurusan ke udah habis ya. NIM ke row misalkan gitu ya. Jurusan ke filter, Bu. Nah, saya ingin tahu nih, berapa total beasiswa untuk yang Surabaya? Misalkan ya jurusannya bebas, Bu, berarti all. Jurusannya all. Kota asalnya Surabaya. Klik aja di sini. Surabaya. Klik. Centang. Oke. Oh, muncul segini gitu. Simple ya? Halo? Oke, lanjut. Sip.
Oke, lanjut ya. Berikutnya yang pivot chart ya. Nggak jauh beda dengan pivot table seperti yang sebelumnya. Tadi di mana ya, Dek? Nah, sini ya. Pivot chart gitu ya, sama insert pivot chart. Nah, seperti ini. Sama, saya pilih new worksheet aja ya, biar beda. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini ada grafiknya, saya taruh di bawah aja. Nah, kalian boleh ya deh ya, menentukan, diklik dulu area grid-nya sini, pilih gitu ya. Kayak tadi, yang penting di values-nya harus bentuknya number. Berarti jumlah, misalnya wiraniaganya kolom, produknya di filter, kemudian tanggalnya di row. Misalkan gini. Ya, oke. Nah, kalau sudah jadi nih grafiknya. Kita bisa apa? Tambah-tambahkan gitu ya. Misalnya apa di sini? Saya ganti desainnya gitu ya. Kayak kemarin yang grafik ada ya, bisa pilih di sini. Ini yang tabel ya, bentar. Nah, desainnya kita pilih. Nah, ya. Mau seperti apa tipe dari grafiknya? Nah, mau yang line atau mau yang 3D cluster. Nah, kita bisa tentukan sendiri ya. Kemudian menentukan misalnya produk untuk DVD sama kompor gas aja gitu ya. Berarti multiple item. Nah, nanti berubah tuh grafiknya gitu. Simple ya. Jadi seperti itu, pivot table dan pivot chart. Oke, materi yang pertama tentang pivot. Yang kedua tentang subtotal. Yuk, masih ingat tadi subtotal terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Sederhana, majemuk, dan bertingkat. Oke. Nah, kalian praktikumnya seperti yang di modul. Ya, ini sengaja beda datanya supaya kalian nyoba juga. Lebih banyak latihan. Ya, oke. Nah, di sini terlihat nggak modul saya? Terlihat? Terlihat, Ibu. Lanjut ya. Subtotal. Nah ya, intinya tadi apa untuk subtotal harus diurutkan terlebih dahulu. Contoh di sini datanya diurutkan by type. Berarti urutin dulu by tipe gitu ya. Kalau contoh di saya seperti ini. Ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini ya. Oke, ini saya move dulu ya, saya remove subtotal, remove all. Nah, seperti ini datanya. Nah, ya, ini saya buat dia ya, seperti ini. Nah, gini ya. Oke. Saya ingin tahu berapa sih produk A itu total jumlahnya, produk B berapa, C berapa. Berarti kan hanya satu pengurutan produk gitu ya. Maka caranya pertama harus diurutkan terlebih dahulu data, kemudian sort. Nah, penting ya. Ini saya delete dulu ya semuanya ya. At level saya mengurutkan berdasarkan produk. Misalkan gini gitu ya. Kalau sudah saya oke. Ini harus diurutkan dulu. Syaratnya wajib seperti itu ya. Kemudian jangan sampai gini deh, ini produk A. Terus tiba-tiba ini produk A-nya spasinya banyak. Misalnya gini. Nah, itu jangan, harus sama. Ya, supaya sama gimana? Copy paste aja di sini. Produk A, samain. Jadi, dia ngaruh banget kalau ada spasi gitu ya. Dia nanti kalau nggak urutan seperti itu, datanya agak berantakan ya pada saat kita subtotal gitu ya. Nah, kalau sudah diurutkan, kita lakukan klik data di sini, pilih subtotal. Nah, gini ya. Add exchange in. Kita mau apa? Gitu ya. Misalnya by produk. Karena tadi kita mengurutkannya berdasarkan produk, ya. Terus kita mau apa ini? Jumlahkan, Bu. Berarti pilih sum. Apanya yang dijumlahkan gitu ya. Kolom mana? Apakah banyak, harga, atau jumlah? Jumlah, Bu. Oke, jumlah diklik. Replace-nya nggak usah dicentang karena kita tidak ingin mengganti gitu ya. Kalau mau mengganti ya silakan dicentang. Posisinya, di mana kita meletakkan? Summary below data, misalkan di bawah datanya. Ini remove all untuk menghapus semuanya kayak tadi saya ya. Kalau ini menghapus datanya, menghapus subtotalnya, pilih remove all.
Kalau sudah di oke, remove all. Lihat hasilnya. Sorry, remove all. Oke, maksudnya ya. Summary below data, oke. Nah, muncul deh. Ini ada anak panah ya. Nah, ini bisa diklik-klik. Kelihatan produk A sekian, B sekian, C sekian. Ini grand totalnya. Ini kita bisa klik-klik. Seperti itu. Ya, lagi contoh ya. Bu, saya remove ya. Boleh, remove all. By penyalur, Bu. Bisa. Tinggal diklik sort. Berarti sortnya berdasarkan apa, Dek? Penyalur ya. Oke. Nah, urutin dulu by penyalur. Lakukan hal yang sama, subtotal. Berarti exchange in-nya berdasarkan penyalur karena kita mengurutkan dia berdasarkan penyalur ya. Di sum, Bu. Oke, sumnya sekarang nggak mau jumlah, Bu. Maunya banyak. Oke. Boleh tiga-tiganya? Boleh. Gitu ya. Tiga-tiganya juga boleh. Oke. Jadi seperti ini. Gitu. Ya. Itu subtotal, apa tadi namanya? Sederhana ya. Berikutnya yang majemuk sama, berarti dia ada lebih dari satu, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Tambahin aja di sini subtotal. Selain saya sum, saya average juga ya, Bu. Nah, gitu ya. Kita average juga nih di sini semuanya. Kolom banyak, harga sama jumlah. Kalau sudah di oke. Nah, jadi ada dua. Ini namanya subtotal majemuk. Selain di jumlahkan, dia juga dilakukan rata-rata. Nggak harus dua ini ya, bisa count, bisa yang lainnya max, min, gitu. Intinya dia lebih dari satu, dua, minimal dua atau lebih. Itu subtotal apa tadi namanya? Majemuk. Ya, sekarang yang bertingkat. Nah, saya remove lagi ya. Kalau bertingkat, pengurutannya minimal dua. Contohnya, by produk sama by penyalur. Berarti saya klik subtotal gitu ya. Sort dulu, ngesortin dulu. Ini saya pilih my data has header karena nanti punya header dianya gitu ya. Nah, saya mau mengurutkan berdasarkan apa tadi, Dek? Kolom B ya. My data has header. Udah gini ya, punya header. Berdasarkan produk, at level berdasarkan penyalur. Nah, jadi ada dua ya. Lebih dari satu. Oke. Nah, artinya produk A kita ngurutin tuh Budi Jaya, Maju Terus, Sentosa. Kalau nggak ngurut, coba aja nanti hasilnya pasti berantakan, tidak rapi gitu ya, tidak diklasifikasikan nanti ya, tidak dikelompokkan. Oke, seperti itu ya. Diurutkan dua item, lakukan hal yang sama kayak tadi. Misalnya subtotal, Bu, saya berdasarkan produk dulu, gitu ya. Saya jumlahkan, satu aja dulu ya, by jumlah. Oke, satu ini kan. Ulangi lagi yang sama. Subtotal lagi, by penyalur. Sum jumlah. Oke. Nah, sehingga ini hierarkinya agak panjang. Nih, jadi kalau saya klik yang di sini, produk A. Oh, ada Budi Jaya, Maju Terus, Sentosa. Ini nilainya gitu ya. Produk B gitu. Itu ya. Itu namanya subtotal. Itu memudahkan kita banget, Dek. Ya, jadi kalau kita punya data yang panjang gitu ya, ya itu memudahkan kita lah ya menentukan pengolahan datanya ya. Yang ketiga, masih ingat tadi kita mau belajar apa? Ada yang masih ingat? Pivot udah. Oke. Terus subtotal juga udah. Terus apa lagi tadi? Tadi sort juga udah ya, sekalian ya. Berikutnya. Halo, ada yang masih ingat? Nanti praktikumnya dikumpulkan ya, seperti biasa ya, maksimal maksimal besok Selasa ya. Latihannya seperti yang di sini. Kalian kumpulkan satu file, tapi sebanyak sheet yang kayak saya gini. Ya, kalian ketik dulu datanya seperti yang di modul, ikuti instruksi yang di modul. Membuat pivot, membuat subtotal gitu ya. Lanjut, sekarang kita ke sort tadi sudah ya, sekalian nge-sortnya. Sekarang ke filter. Filter sama auto filter. Ya, saya pakai data yang ini. Ya. Contoh. Nah. Sama aja ya. Nah,
Ini ada judul kolomnya, NIM, nama, jurusan, kota asal, beasiswa. Kelihatan nggak ya? Nah, di filter itu sangat mudah deh. Tinggal kita klik ya judulnya, terus pilih data, klik filter yang ikonnya corong. Nah, misalkan gini ya. Saya ingin menyaring yang kota asalnya Surabaya. Klik aja di sini, pilih Surabaya. Gampang ya. Ini mah sudah sering dilakukan kemungkinan. Oke. Kemudian beasiswa yang lebih dari 400. Berarti klik beasiswa. Pilih apa, Dek? Number filter, kalian pilih equals, greater than, less than gitu ya. Kalau lebih berarti greater than. Nah, masukkan di sini angkanya. Misalnya 400.000. Gini, muncullah dia gitu ya. Atau bisa juga menyaring by color ya. Misalkan gini nih contoh ya. Ini saya kasih background gitu ya. Ini kuning, orange ini ya. Misalkan seperti ini. Saya ingin menyaring data yang warna backgroundnya ini aja. Caranya gini aja. Klik gitu ya. Nanti ini ada filter, ini klik kanan tadi, filter. Nah, filter by selected cells color. Nah, bisa seperti itu. Ya. Oke. Kembalikan ke semula berarti clear. Ya. Saya bersihkan dulu warna-warnanya. Nah, filter di sini itu bisa juga lebih dari satu ya. Misalkan gini, kota asalnya Surabaya, Bu. Oke, Surabaya. Terus beasiswanya di atas 200. Berarti kalian boleh langsung seperti ini ya, di checklist atau pakai number filter ya. Oke, seperti ini. Itu namanya filter ya, sederhana. Nah, pasangannya adalah advance, namanya juga advance, berarti ada sesuatu gitu ya. Perhatikan caranya, kalian copy dulu aja judulnya di sini ya, ke sebelah kanannya. Nah, gitu ya. Kita ingin tahu nih, menyaring data kayak tadi ya. Harus sama persis tulisannya. Jadi saya copy aja Surabaya, misalkan gitu ya. Surabaya, saya klik di sini Surabaya. Terus sudah satu aja deh, menyaring data yang jurusannya Surabaya. Maka caranya ini harus wajib dituliskan ya kriteria penyaringannya. Oke. Kita pilih di sini, ini saya matikan dulu filternya, saya pilih advance. Nah, ada dua option button, filter the list in place sama copy to another location. Saya pilih yang bawah, copy to another location. List ring-nya udah terpilih ya, dia dari A3 sampai E29. Ada kriteria rings. Ini yang mana, Bu? Yang ini. Nah, yang ini. Kita blok. Ingat bloknya 2 baris. Artinya ini apa? NIM-nya bebas, nggak ada kriterianya. Namanya bebas, jurusannya ada, yaitu Surabaya. Gitu ya, itu maksudnya ya. Kalau sudah, copy to. Hasilnya mau disimpan kemana? Klik di sini, pilih yang di bawah. Letakkan di bagian bawahnya aja. Kalau sudah oke. Kok nggak muncul? Oh, sebentar ya. Kenapa nggak muncul nih ya? Kita ulangi lagi ya. List ring-nya udah bener. Kriterianya di sini. Kopinya sini coba ya. Harusnya muncul ya. Ibu maaf itu sepertinya jurusan Surabaya. Tidak ada Surabaya, Bu. Iya Bu, kota asal seperti Oh sorry, naruhnya salah. sorry. Nah bener dia memang nggak ada outputnya ya. Naruhnya salah ya dia. Ulangi ya. List ring-nya, makasih. Posisinya kurang tepat ya. Oke, kriteria rings-nya. Oke, tadi udah bener ya. Rings untuk yang penyaringannya seperti ini. Kopinya ke bawahnya sini ya. Ini kriterianya. Oke, udah. Copy to-nya di sini aja ya. Klik gitu. Oke. Nah, muncul ya. Muncul tuh kota asal Surabaya. Bu, gimana kalau banyak? Boleh, kalian masukin aja di sini. Saya copy ya. Nah, ini nama jurusan.
Misalkan jurusannya matematika, yang beasiswanya lebih dari gitu ya, lebih dari 300.000. Ketik aja di sini, ya. Oke, lakukan hal yang sama, advance, copy, kriterianya kita pilih yang ini. Oke, kalau sudah kita copy ke bawahnya. Oke. Nah, muncul ya. Itu lebih bisa kita lihat ya, apa yang kita saring datanya. Seperti itu. Itu advance filter. Boleh nggak Bu yang dimunculkan nggak semuanya? Bisa. Misalkan gini, kalian pilih yang ini gitu ya. Tapi yang dimunculkan hanya NIM sama namanya aja. Tulis berarti di sini NIM sama namanya taruh di bagian bawah ya. Kita coba. Advance ya. Copy. Sorry. Kriteria range-nya yang tadi di sini. Ya, ini kriterianya. Kemudian copy to-nya dulu. Sorry. Ini ya. Nah. Tapi kita mau cuma NIM nama aja, Bu. Boleh. Berarti copy to-nya kalian klik 2 kolom ini. Gitu ya, 2 sel ya. Kalau sudah di oke. Nah, sama kan? Cuman tidak semua ditampilkan gitu ya. Itu untuk advance. Terakhir yaitu yang validasi data ya. Ini simple ya, Dek ya. Kalau kita udah tahu caranya gampang ya, mudah. Oke, terakhir untuk yang validasi data, menentukan kira-kira nilai apa saja yang boleh kita masukkan gitu ya. Ini contohnya ada data nilai ya, daftar nilai. Kita ingin menentukan misalkan nilai. Nilai itu kan boleh masuk 0 sampai 100, misalkan gitu ya, nggak boleh minus atau nggak boleh berapa misalnya. Nggak boleh lebih dari itu gitu ya. Maka kalian boleh menuliskan seperti ini contoh ya, mana ya. Saya buat aja deh ya, sebentar. Sambil ada azan ya, kita dengerin dulu ya. Di Bogor sudah azan. Sambil saya mau nulis yang nilai ya. Kita dengarkan azan dulu ya, Dek ya. Ya, sambil ya. Oke, dikit lagi ada ya. Terakhir tentang validasi data. Terdengar suara Ibu? Sudah terdengar? Terdengar Ibu.
Misalnya gini, matematika, fisika, kimia. Kita ingin tahu bahwa kita ingin menentukan gitu ya, nilainya harus 0 sampai 100 gitu ya. Maka caranya kalian blok aja sini matematikanya semuanya gitu ya. Di tab data, kalian pilih di sini ya. Ada namanya data validation. Ya, validasi data. Ada setting, input, message sama error alert. Ya, misalkan setting any value berarti defaultnya any value ya, semua bisa masuk. Nggak mau Bu, saya ada batasannya. Oke, kalian pilih whole number. Ya, between-nya minimumnya 0, kemudian maksimumnya 100, misalkan gitu. Input message. Oke, title-nya misalnya apa misalnya ya? Nilai matematika, misalkan gitu ya. Inputnya nilai misalkan harus antara 0 sampai 100. Alertnya, jadi kalau misalkan ada warning gitu ya, error, mau apa? Oh, warning aja Bu. Ini ada warning, ikonnya tanda seru ya, information, I sama stop gitu ya. Misalkan warning. Nah, title-nya misalnya nilai matematika. Error message-nya silakan isi, misalkan gitu ya. Isi nilai antara 0 sampai 100. Nah, gitu ya. Ini sudah kelihatan ya? Nah, title-nya tadi 0 sampai 100. Oke, ketika saya masukkan 0, dia mau 100, 80 mau. Ketika saya masukkan minus 80, nah ini tadi ada nilai matematika, ada pesannya, alertnya. Silakan isi nilai antara 0 sampai 100. Oke. Gitu ya. Dan seterusnya. Berarti ini dia nggak bisa masuk. Ya, harus sesuai dengan yang kita tentukan ya. Nah, untuk ketentuannya ya misalnya apa itu whole number, itu ada di sini deh. Desimal. Ini date ya harusnya ya, bukan data ya. Date, time, text, between. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, berikutnya untuk yang drop down. Misalkan gini, ada matematik agama. Agama di sini misalkan nama mahasiswanya gitu ya. Dia harus mengisi di antara ini. Ya, nggak boleh yang lain. Maka caranya kita blok agamanya, kita pilih data, kemudian data validation. Kalian pilih settingnya apa berarti? List. Karena kita mau kasih dia list gitu ya. Nah, source-nya apa? Source-nya yang ini. Jadi nanti isiannya hanya 5. Oh, sekarang ada Kongfucu ya. Oke. Bisa ditambahin aja ya. Nanti baru ada agama. Tinggal kita pilih. Seperti itu. Ya, oke. Tadi ini untuk yang nilai. Kalau di luar yang ada yang tidak ada validasinya, kita bisa memasukkan nilai bebas, minus, bisa aja gitu ya. Cukup praktikum pada siang hari ini. Silakan langsung praktek ya, sholat zuhur dulu karena nggak makan ya, lagi saum ya. Apa praktikumnya? Menerapkan semua yang ada di modul dari halaman yang tadi ya, pivot sampai ke validasi data halaman 205. Kalian buatnya per sheet kayak tadi saya lakukan ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Saya izin stop share. Ada pertanyaan? Nanti dikumpulkan maksimal minggu besok ya, Selasa jam 9 di Evita seperti biasa. Rekamannya kita convert dulu ya, seperti biasa ya. Cukup? Halo? Cukup, Ibu. Cukup ya, oke. Kalau cukup saya akhiri. Semoga dapat difahami, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Praktikum ya, sukses ya. Iya. Ibu tutup ya. Iya, Ibu.